Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Dokter Kristiawan, spesialis THT. Masih ada Dokter Riot, spesialis penyakit dalam. Dok, mumpung ada Dokter Riot ya, gue nanya nih ya. Dok, kan orang kadang-kadang suka bolak-balik sakit perut. Dan kan pasti kadang-kadang kalau perut kan urusnya ke penyakit dalam dulu, Dok. Nah, kira-kira sakit perut apa yang bikin kita curiga atau wah ini kayaknya bukan sakit perut biasa dan perlu pemeriksaan kolonoskopi. Nah, kurang lebih begitu, Dok. Gimana tuh, Dok? Oke, ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tindakan endoskopi itu yang umum itu ada dua. Yang satu gastroskopi atau EGD, yaitu tindakan endoskopi yang meropong dari atas lewat mulut ke bawah. Dan ada satu lagi yang namanya kolonoskopi. Nah, kolonoskopi itu adalah melakukan peneropongan lewat bawah. Jadi usus bagian bawah itu diteropong dengan kolonoskopi. Lewat anus berarti? Lewat anus, betul. Ya, terus? Jadi kalau untuk tindakan-tindakan yang, kalau penyakit-penyakit yang kira-kira indikasi untuk dilakukan kolonoskopi, itu sebenarnya banyak ya. Bisa kalau misalnya orang yang susah buang air besar berulang gitu ya, itu yang misalnya udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun susah buang air besar, nah itu merupakan salah satu indikasi melakukan kolonoskopi. Lalu kalau misalnya dia buang air besarnya ada keluar darah gitu ya, baik itu darahnya darah segar gitu atau mungkin darahnya warnanya agak ke gelap gitu ya, agak marun gitu ya. Nah itu kalau tidak ada kelainan dari luar misalnya kayak ambeien gitu ya, nah itu harus juga dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Atau misalnya dia perutnya sakit bagian bawah gitu ya, dan juga buang air besarnya juga kadang-kadang susah, kadang-kadang malah diare gitu ya. Nah, itu juga mungkin indikasi juga untuk dilakukan kolonoskopi. Jadi bolak-balik diare itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan kolonoskopi ya. Nah, dilakukan kolonoskopi itu sebaiknya pada saat langsung rawat inap atau bisa rawat jalan sih? Ya, jadi kalau untuk kolonoskopi itu biasanya butuh persiapan. Ya, persiapannya itu biasanya 1 hari sebelumnya kita lakukan pengurasan usus. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Di rumah. Gitu. Jadi nanti dari dokter akan memberikan obat-obatan yang diberikan untuk dikonsumsi di rumah ya. Itu obatnya bisa lewat minum dan juga yang diberikan lewat bawah, lewat anus. Itu untuk menguras perutnya dulu, sehingga pada waktu dilakukan tindakan diteropong itu dia tidak dihalangi oleh kotoran di dalam. Jadi supaya bersih. Jadi prinsipnya bisa dilakukan di rumah pengosongan perut, terus baru dia datang. Ya, 1 hari kemudian baru datang ke rumah sakit, lalu dilakukan tindakan pemeriksaan. Kolonoskopi. Bius umum atau bius lokal atau bagaimana? Biasanya sih dibikin tidur saja. Dibikin tidur. Jadi ada dokter anestesi yang akan bikin tidur, terus baru kita masukkan kolonoskopi lewat anus. Berasa nih sih, Dok? Nggak berasa ya? Di tangan dokter terlatih biasanya tindakan itu tidak ada rasanya, dan selesai tindakan juga biasanya pasiennya nyaman boleh pulang aja, ya? Jadi nggak harus sampai dirawat gitu. Satu lagi saya lupa, kalau untuk riwayat keluarga yang ada riwayat tumor di ususnya ya, terutama tumor usus besar atau kanker usus besar, itu walaupun keluarganya belum ada atau belum ada gejala, itu sebaiknya dilakukan screening dengan kolonoskopi juga. Nah, kapan kita harus curiga jangan-jangan ini ya tadi kayak amit-amit kanker usus lah ya, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi salah satunya indikasinya adalah perubahan pola defekasi atau perubahan pola buang air besar. Ya, itu bisa BAB-nya jadi susah atau kebalikannya jadi diare. Terus atau BAB-nya jadi misalnya ada keluar darah gitu ya. Dan satu lagi kalau dia curiganya ke arah keganasan atau kanker, biasa ada penurunan berat badan. Kuncinya di situ ya. Dokter Riot, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang misalnya tadi ya, kok diare terus atau kok buang air besarnya terjadi perubahan ya. Jadi sebaiknya datanglah ke dokter penyakit dalam untuk mungkin akan dilakukan kolonoskopi itu sesuai dengan indikasi tentunya, Dok. Dokter Riot, terima kasih, sukses selalu. Sorry nih, gue ganggu makannya lagi, tapi belum datang makannya. Bye-bye.